peraturan-peraturan kita publish di website. Kemudian beritanya ini ya, dengan update berita setiap hari selalu ada. Mulailah hukum online itu berjalan dari situ. Hingga sekarang Bang ya, menjadi Ya. kebutuhan mahasiswa sekarang ke Bang. Setiap pertanyaan ke hukum online. Ya 25 tahun, tadinya kita nggak punya orang di bidang teknologi sama sekali. Perlu dicoba tuh sama teman-teman. Bagaimana mencari putusan pakai AI, Alex ya. Oh iya. Nah itu nanti mungkin DPC Medan kita kasih akses khusus lah supaya di sini supaya kita taruh nanti komputer supaya bisa pakai secara cuma-cuma. Luar biasa. Kalau Pradi kita sih inilah jaminan mutu ya barangkali ya, harusnya gitu ya. Tapi kalau yang lain-lain ada yang sama sekali nggak pernah dikontak pun nggak pernah oleh cabangnya. Dapat email aja dari cabangnya nggak pernah gitu. Boro-boro undangan untuk ngisi podcast atau coffee morning seperti di sini atau lain, nggak pernah dapat manfaat apa-apa. Di sana mengusulkan untuk supaya ada asuransi jiwa nanti gitu ya, kita bisa kerjasama sama BPJS misalnya. Pemilihan one member one vote. Jadi semua kita anggota punya hak suara, dan ini satu-satunya di organisasi advokat yang ada di Indonesia yang melakukan proses pemilihan one member one vote. Kembali lagi kita di program DPC Pradi Medan, Cakap-Cakap Hukum bersama Pradi. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Bang Asegaf ya Bang ya. Ini mungkin sedikit Bang jelaskan Abang, profil Abang Bang. Ya, thank you Bang Dwi. Ini senang sekali nih bisa hadir di sini di DPC Medan ya, di podcast Cakap-Cakap Hukum. Cakap-Cakap Hukum Bang. Dan ini boleh dibilang saya udah ke beberapa DPC. Ya. Nah ini baru sekali nih ada fasilitasnya keren bener gitu, dan ada studionya dan setupnya bagus. Ya saya sendiri sudah jadi advokat itu mungkin lebih dari 30 tahun. 30 tahun ya. Dan sudah praktek. Fokus praktek saya memang bidangnya non litigasi. Jadi selama 30, walaupun ikut ngerjain lah beberapa litigasi gitu ya, tapi memang bukan fokusnya nggak ke sana. Nah yang pekerjaan yang saya lakukan ya merger, akuisisi perusahaan, kemudian pembangunan proyek gitu ya, pembangkit listrik, kemudian pabrik gitu ya, aspek legalnya tentu ya. Kemudian pembiayaan dan sebagainya lah, yang aspek-aspek tapi memang non litigasi. Walaupun juga untuk arbitrase juga beberapa kali saya ikut handle gitu ya, tapi tetap yang fokusnya yang non litigasi. Kemudian kantor saya di Jakarta itu Asegaf Hamzah and Partner. Saya bersama Chandra Hamzah dulu tahun 2001 mendirikan kantor itu. Di awal Chandra Hamzah dia jadi managing partner, kemudian tahun 2007 ya dia jadi komisioner KPK kan, berhenti dari kantor kita. Kemudian ya kami teruskanlah sama teman-teman. Sekarang kita ada 35 partner full time ya. 35 partner Pak. 35 partner. Total advokat di kantor kita itu 200 loh, kurang lebih. 200. Luar biasa. Bang, tadi kan Abang bilang non litigasi. Berarti apa beda legal corporate ini namanya? Apa bedanya dengan ini? Iya sebenarnya itu ya yang semua rekan-rekan tahu. Ya kita menghandle semuanya kecuali ya perkara di pengadilan kan. Dan umumnya memang kliennya semua perusahaan. Jadi nggak ada di kantor kita tuh, hampir nggak ada klien individu. Baik yang litigasi maupun non litigasi ya, semuanya perusahaan. Kemudian walaupun ada kita ya yang praktek hukum keluarga, partner kita, hukum keluarga, waris, terus perencanaan
kalau bahasa Inggrisnya estate planning. Jadi perencanaan orang nanti ini saya punya aset, nanti kalau saya meninggal ini saya mau aturnya begini-begini gitu. Dan sebagainya lah. Itu ada pribadi, tapi selebihnya perusahaan. Nah, ya pekerjaannya segala kebutuhan hukum menyangkut perusahaan gitu. Untuk membangun ini bagaimana Abang Dul atau menjadi, kan dari tim kreativitas mengatakan, ih Bang Asegap ini termasuk kantor terbesar di Asia Tenggara nih gitu. Nah gimana? Kan nggak ujuk-ujuk langsung terbangun ini Bang. Gimana Abang membangunnya dulu? Mungkin kalau di Asia Tenggara bukan kita yang terbesar gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kita yang terbesar dari jumlah lawyernya ya. Cuman kalau di Asia Tenggara itu kita ada bersinergi dengan law firm di Singapura. Kita bikin namanya platform untuk di Asia Tenggara itu Rajatan Asia. Jadi di semua negara di ASEAN kita punya kantor kecuali Brunei. Dan total jumlah advokatnya itu yang kita sama-sama ini mungkin sekarang 1.100 lah. 1.100. Di situ saya menjadi vice chairman di Rajatan Asia itu. Nah, tapi kalau di Indonesia ya kita 200 lawyer kurang lebih. Bagaimana kita membangun kantor, buka kantor ini 25 tahun yang lalu. Ketika kita buka ada dua cita-cita dasar kita gitu ya. Pertama, kita ngelihat ini kantor hukum nih, kan banyak lah kawan-kawan gitu buka kantor, pecah. Ya. Kemudian ada bahkan berantem, apa dan sebagainya. Apa sih yang jadi problem utama di kantor-kantor hukum itu sebelumnya? Kita lihat pertama, masalah duit. Ya. Jadi pengelolaan keuangan. Ini jadi sumber penyakit. Benar. Kalau banyak duit salah, ya kan? Lu bagi-bagiannya kurang nih gitu kan? Kalau nggak ada duitnya juga salah gitu kan? Di Medan katanya masalah bagi-bagi nih Bang katanya. Masalah bagi-bagi gitu ya. Itu jadi itu satu masalah duit. Dan masalah duit ini akhirnya merusak kepercayaan apa dan sebagainya kan. Bahkan tadinya kawan gitu dari bahkan berteman dari kecil gitu udah sehidup semati gitu kan. Benar. Ketika buka kantor malah jadi berantem. Benar. Gitu. Nah, jadi itu masalah duit ini satu hal. Kemudian yang kedua, kita ngelihat kenapa di luar negeri, di Amerika, di Singapura misalnya ya, Inggris, itu kantor hukum tuh usianya bisa ratusan tahun. Kok bisa gitu kan? Padahal pendirinya pasti udah meninggal kan? Meninggal. Gitu. Gimana caranya gitu? Itu kita pelajari. Nah, dari dua hal ini akhirnya kita putusin, oke, ini berarti urusan duit nih harus jelas nih dari awal. Bagaimana cara kita mau bagi-baginya lah gitu sesama partner gitu. Syarat yang paling mutlak utama adalah pengelolaan keuangan yang transparan. Jadi semua bisa lihat gitu. Jadi masing-masing partner, walaupun ada misalnya managing partner, tapi harus ada tim keuangan yang ya siapapun partner yang mau lihat bisa gitu. Kedua, nggak boleh ada transaksi yang aneh-aneh lah gitu ya. Nah, transaksi yang nggak dicatat misalnya, yang nggak ada kwitansinya gitu, itu nggak boleh tuh. Disiplin lah ya Bang ya. Keuangan ya. Ya, gitu. Jadi itu yang paling utama lah ya. Jadi kepercayaan itu bisa terus terbangun. Nah, yang kedua kita ngelihat tadi yang gimana caranya supaya long lasting gitu. Nah, di kantor-kantor di luar negeri itu, di Amerika, Inggris dan sebagainya, mereka setupnya memang open partnership. Tapi ini pilihan ya, nggak harus ya. Maksudnya bisa aja. Ya udah saya mendirikan kantor, saya mau ini jadi kantor saya. Kalau saya pergi meninggal, anak saya yang meneruskan dan sebagainya itu bisa gitu ya. Tapi itu bukan open partnership berarti kan, itu kan ya tertutup gitu ya. Tapi kalau kita nggak mau begitu, kita mau open partnership. Artinya apa? Ya semua partner termasuk pendirinya ada usia pensiun. Ketika pensiun ya udah pensiun dia gitu. Gitu. Nah, jadi ya kita niatkan itu. Sehingga dari awal kita orang-orang yang dulu awalnya bergabung dengan kita misalnya jadi
sebagai anak yang baru lulus SH, Iya. mulai praktek di kantor kita, ya sekarang jadi partner-partner kita. Saya managing partner, wakil saya deputy managing partnernya itu 2 orang, dua-duanya Yogi dan Tunggul itu dua-duanya gabung ke kita waktu mereka masih baru lulus gitu. Jadi ya, dan kita kelola itu sama-sama. Dan ya saya, Chandra, ya kita siap suatu saat kita pensiun ya mereka yang meneruskan kantornya. Nah itu 2 hal itu. Jadi, dan sebenarnya kalau mau ditambahin ada yang ketiga adalah bahwa kita mengelola kantor itu yang jadi fokus kita adalah tim kita. Jadi bagaimana kita mengelola kantor dengan penuh kesadaran bahwa ini bukan bisnis gitu ya. Ini adalah profesi. Oleh karena itu fokus kita bagaimana kita bisa mendidik, membina tim kita, junior-junior kita. Ini suatu saat nanti mereka bisa mengambil alih kepemimpinan dan meneruskan. Begitu ya. Dan mereka bisa tumbuh jadi lawyer yang potensial lah, lawyer yang bagus. Nah, itu kita kerahkan semua energi kita tuh untuk itu. Jadi beda ya Bang, kalau di Medan dia kan Bang, Anda ini pohon besar, tapi dibonsai kalau istilahnya. Ini berkembang nih, itu yang sering terjadi memang kalau kita berpartner di Medan Bang, agak susah masalah pohon, benar yang Abang bilang. Jadi Bang, ini kan saya lihat juga nih, Abang adalah salah satu pendiri atau pemilik hukum online. Apa pertimbangan Abang mendirikan itu? Biar teman-teman juga tahu ini Bang Asegap pemilik hukum online gitu. Karena kan sudah familiar nih hukum online Bang di kalangan mahasiswa hukum. Iya. Itu menarik tuh. Dulu tuh waktu saya belum mendirikan AHP ya. Jadi saya masih di Lubis Gani Surowijoyo. Saya dapat tugas dari bos saya untuk mendalami sektor teknologi. Ini tahun 98 lah gitu ya. 98, 99 gitu. Untuk mendalami sektor teknologi artinya fokus mengerjakan transaksi-transaksi investasi yang menyangkut bidang teknologi. Waktu itu mungkin yang masih ada sekarang tuh detik.com ya kan. Nah detik.com didirikan tahun itu. Yang mendirikan ya anak-anak muda lah yang bekas mantan wartawan. Mereka dirikan, modalnya 20 juta perak gitu. Kemudian karena mereka berhasil, maksudnya menunjukkan adanya pertumbuhan, orang masuk investasi. Dan itu saya kagum sekali. Wah, ini modal dengkul katakanlah ya, nggak dengkul sih. Modal ide gitu kan. Ini bisa jadi perusahaan, terus orang dari luar negeri datang investasi jutaan dolar ke situ. Itu saya kagum banget. Dan akhirnya saya karena kenal dengan mereka, jadi saya agak sedikit paham lah teknologi ya. Bukan secara teknis tapi konsep ya, idenya gitu ya. Kemudian saya bilang ke bos saya, ini kita sehari-hari nyari peraturan nih, dari kertas-kertas aja kan, susah sekali nyarinya. Benar. Maaf. Susah sekali nyarinya, dan untuk dapat update-nya juga susah. Bagaimana kalau kita bikin ini online? Gitu. Dan dari pengetahuan dari pekerjaan itu saya tahu gampang bikinnya. Oh begitu ya. Sorry. Kemudian Silakan minum Bang. Ya minum dulu deh ya, boleh ya? Iya boleh Bang. Mau kita lagi flu nih kebetulan. Nah, juga saya lihat berita-berita hukum masa itu, jadi kayak media kayak Kompas dan sebagainya, itu nggak punya orang-orang hukum yang berkualitas yang nulis, atau tepatnya bukan orang hukum lah. Jadi rubrik hukumnya itu yang nulis orang backgroundnya wartawan atau apalah, pokoknya bukan orang hukum. Nah oleh karena itu kita rekrut anak-anak muda ya, yang masih lulus SH yang baru lulus, dan waktu itu kan tahun 98, 99 itu kan masih demo-demo kan mereka kan. Jadi idealisme luar biasa, dan anak-anak yang pintar-pintar baru lulus kita rekrut untuk jadi wartawan. Dengan pemikiran ketika mereka melaporkan misalnya sidang, mereka hadir di sidang, mereka tahu konteksnya gitu kan. Mereka bisa tulis dengan lebih mendalam, mereka bisa menyampaikan itu ke audiensnya yang lawyer,
dengan bahasa yang lebih bisa dipahami gitu. Jadi dua itu. Ya kita mulai dari kita scan peraturan-peraturan, kita publish di website. Kemudian beritanya ini ya, dengan update berita setiap hari selalu ada. Mulailah hukum online itu berjalan dari situ. Hingga sekarang Bang ya, menjadi Ya. kebutuhan mahasiswa sekarang itu Bang. Setiap pertanyaan ke hukum online. Ya, 25 tahun, tadinya kita nggak punya orang di bidang teknologi sama sekali. Artinya kita pakai vendor kan, outsource. Sekarang ini di hukum online, orang yang fokus di bidang teknologi itu mungkin 60 orang. Jadi makanya kita bisa mengeluarkan produk AI gitu ya. Iya. Itu bahkan sekarang ini udah diluncurkan, perlu dicoba tuh sama teman-teman. Bagaimana mencari putusan pakai AI, Alex ya. Oh iya. Nah itu nanti mungkin DPC Medan kita kasih akses khusus lah supaya di sini supaya kita taruh nanti komputer supaya bisa pakai secara cuma-cuma. Luar biasa ini. Oke Bang, menarik ini Bang. Tadi langsung Abang singgung. Bang, ini kan kita lihat nih dengan kesibukan Abang nih. Kesibukan Abang dengan aktivitas. Saya dengar-dengar nih Bang, dan juga ini sudah valid nih. Abang mau jadi calon ketua umum Pradi nih Bang. Ini kan dua sisi yang berbeda nih Bang. Yakin benar gak itu Bang? Ya, ya itu benar sekali itu. Benar sekali ya. Nah, jadi memang saya melihat dunia organisasi advokat ini adalah satu fondasi lah dari sistem hukum satu negara. Jadi kalau organisasi advokatnya benar, karena memang peran advokat sebagai penegak hukum, kalau nggak ditunjang dengan organisasi yang baik, itu akan menimbulkan ketimpangan. Dan ini udah terbukti kan, kita ngalamin sendiri kan bagaimana problem-problem dalam dunia hukum yang sering kita bilang ini karena advokat kurang dihormati, advokat kurang wibawanya kurang dan sebagainya gitu ya. Itu sebenarnya semua permasalahan itu iya benar dari sebagian produk dari kurang hormatnya penegak hukum lain terhadap advokat atau kurang berwibawanya advokat di mata masyarakat. Tapi kan itu lebih problemnya ada di kita gitu, di advokat gitu. Karena kita memang ini dulu ya tidak mengorganisir diri dengan baik. Nah sekarang ini udah ada kemajuan gitu kan dengan organisasi advokat yang lebih baik ya, seperti contohnya nih DPC Medan ini luar biasa gitu kan, ada fasilitas ini, ada kantor yang khusus gitu, bukan kantor yang di pribadi ketuanya gitu kan. Kemudian ada acara rutin di sini. Ini adalah tanda-tanda perbaikan yang luar biasa gitu. Nah, saya tertarik dan memutuskan untuk maju karena saya ingin partisipasi dalam memperkuat organisasi advokat, karena saya punya keyakinan kita akan bisa jauh lebih baik lagi dari sekarang. Begitu, itulah meyakinkan Abang untuk maju. Jadi Pradi satu lah katanya ya Bang ya. Iya luar biasa. Yakin Abang itu dengan kesibukan Abang. Ini kan pengabdian ini Bang. Ya. Ini kan pengabdian dengan beberapa provinsi nanti, keluhan Medan aja Abang nanti udah pusing dengar keluhannya. Yakin Abang dengan kesibukan Abang maju menjadi ketua Pradi, ketua umum? Ya, ini sebelumnya saya juga udah diskusi dengan partner di kantor gitu ya. Dan semuanya sangat support karena semuanya melihat ini adalah bagian dari tugas pelayanan kita sebagai advokat. Karena bisa aja kita nggak peduli urusan organisasi advokat, kita fokus ke kerja aja gitu kan. Tapi maksud kita seegois itu gitu. Artinya kita bekerja, kita sehari-hari juga hidup sebagai advokat, tapi kita nggak memberikan kontribusi ke organisasi. Ketika ada panggilan, maksud kita nggak menyaut dan bilang iya gitu kan. Gitu sih. Nah itu jadi ya tentu saya memahami sekali gitu ya bahwa kalau maju dan terpilih tentu akan menyita waktu yang cukup banyak gitu. Tapi itu ya sebuah komitmen gitu ya. Once komitmen itu dibuat, nah itu harus dijalankan dengan tuntas gitu. Dan
dan ya saya siap sih bahwa itu akan membawa konsekuensi, waktu apa dan sebagainya. Oh, sangat-sangat siap. Apalagi ini ada satu hal yang penting nih, Bang Dwi ini. Saya lihat Pradi ini, kita ini punya bahan yang sangat bagus, yaitu anggota dan pengurus-pengurus DPC yang kalau menurut saya punya semangat yang luar biasa, punya militansi yang sangat tinggi gitu ya tingkatnya. Karena mungkin juga background dari anggota dan pengurus ini juga banyak yang misalnya berawal dari mengawali karir misalnya contohnya di LBH gitu, misalnya berbagai LBH gitu ya, dan itu memberikan menurut saya sentuhan yang berbeda dan menjadi potensi yang sangat besar sih untuk kita bisa sama-sama mengembangkan organisasi advokat ini dan mendorong ya perubahan hukum di Indonesia menjadi yang lebih baik. Ini Bang, nuansa baru ini Bang, apabila Abang terpilih, dan kita selalu mendoakan Abang terpilih kan yuk. Ini nuansa baru yang jika Abang terpilih menjadi ketua umum Pradi, ini kan biasanya yang dipimpin oleh orang litigasi nih Bang. Sekarang menjadi orang legal corporate yang megang ini Bang. Apa menjadi visi misi Abang Bang, biar nanti teman-teman di Pradi juga melihat ini kan bisa menjadi kekhawatiran teman-teman di Pradi daerah nih. Iya. Ya bukan orang legal itu, bukan orang litigasi itu gitu. Iya. Nah, apa visi misi Abang ke depan ini Bang, memimpin orang-orang litigasi Bang? Ya sebenarnya sih bukan, ya kalau saya selama ini ya di AHP, kemudian di hukum online dan di berbagai kegiatan saya yang lain, itu memimpin itu sebenarnya tugas utamanya adalah untuk memunculkan pemimpin-pemimpin lain gitu. Yang kedua juga untuk bagaimana seluruh segenap pengurus anggota itu merasa terlibat dan ikut bekerja membangun organisasinya gitu. Ya itu jadi kunci gitu ya. Iya. Jadi kalau menurut saya sih jadi nggak terlalu relevan kalau background dari siapa yang memimpin gitu ya, apakah itu litigator atau bukan. Kenapa? Karena ya sama-sama advokat gitu. Ibaratnya itu advokat litigasi sama non litigasi itu bedanya tipis sekali gitu ya. Karena toh juga saya pernah melakukan litigasi di kantor saya, ada sekitar 40 atau 50 orang tim litigasi. Iya. Yang khusus ngerjain litigasi dan arbitrase, yang itu dipimpin oleh Bang Chandra Hamzah gitu ya. Jadi itu nggak ada isu sama sekali. Yang penting apakah mau gitu kan menghabiskan waktu jadi ketua umum organisasi advokat, kemudian apakah memang yang bersangkutan punya track record gitu. Dan itu saya merasa dari apa yang udah lebih dari 30 tahun bergerak di bidang hukum, ya baik itu di kantor hukum, di perusahaan yang bergerak di bidang hukum, di LSM hukum gitu, karena saya salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK, dan juga mendirikan kampus hukum gitu ya. Jadi mungkin ya belum terlalu banyak lah ini saya, tapi paling nggak dari yang sedikit yang udah saya alami itu saya bisa manfaatkan pengalamannya untuk mengkontribusikan ke Pradi. Begitu Bang. Jadi Bang, semoga terpilih nih Bang. Apabila terpilih Bang, gebrakan Abang keluar organisasi dan ke dalam organisasi Pradi sendiri, apa nanti ke depannya Bang? Ya, kalau saya fokusnya pertama pelayanan anggota, itu hal yang sangat penting. Pelayanan anggota itu apa sih? Pertama pertanyaan saya, anggota organisasi advokat berapa banyak sekarang manfaat yang udah diterima dari organisasinya gitu? Benar. Sedikit sekali. Saya udah tanya, ini bukan hanya kalau Pradi
kita sih inilah jaminan mutu ya barangkali ya, harusnya gitu ya. Tapi kalau yang lain-lain, ada yang sama sekali nggak pernah dikontak pun nggak pernah oleh oleh, cabang ya. Dapat email aja dari Gitu. cabangnya nggak pernah gitu. Boro-boro undangan untuk ngisi podcast atau coffee morning seperti di sini, atau lain, nggak pernah dapat manfaat apa-apa. Nah, oleh karena itu kita mulai identifikasi apa sih kebutuhannya, anggota kita. Ya itu kan beda-beda kan, setiap kota, di Jakarta beda, di Medan beda, di Jogja beda, di Bantul beda, di Malang beda gitu ya. Nah, itu kita coba, petakan kebutuhannya. Tapi yang sama tadi misalnya kebutuhan, akses informasi hukum. Iya. Karena nggak semua anggota kita itu, eee, kantornya terdiri dari banyak orang sehingga, punya anggaran lah ya untuk, tadi misalnya langganan hukum online gitu. Karena memang, eee eee, cukup mahal juga gitu ya, maksudnya untuk ini ya kita coba nanti sediakan akses gimana caranya mungkin di setiap DPC gitu kan ada akses untuk itu sehingga, dalam melakukan pekerjaannya teman-teman bisa lebih gampang di satu sisi. Kedua, ya bisa hadir di DPC gitu kan lebih sering kan, kan lebih DPC lebih ramai kan lebih bagus. Itu informasi hukum kita akan coba sediakan. Kemudian, berbagai training yang udah dilakukan sekarang kita akan, eee eee, semakin tambah frekuensinya. Contohnya misalnya kalau selama ini kan, continuing legal education dilaksanakan, itu pakai Zoom dan sebagainya kan. Nanti kita akan coba, kita gilir di daerah-daerah. Jadi ada yang Zoom untuk semuanya kecuali di daerah itu. Misalnya di Medan kita bikin di sini. Kenapa? Karena di sini banyak ahli-ahli juga yang perlu didengar, perlu tampil juga. Banyak anggota juga yang perlu tampil gitu. Jadi, betul-betul senternya adalah pelayanan anggota. Dan ini sebenarnya saya lakukan di AHP ya. Bagaimana senternya adalah, tim kita. Bagaimana tim kita bisa jadi lebih bagus, kerja lebih efisien, lebih bahagia gitu ya. Ke kantor tuh bukan jadi kayak, "Alah harus ke kantor," enggak, tapi semangat gitu ya. Jadi beban ya biasanya kan. Iya, Semangat ya. itu jadi semangat. Nah itu kita akan budaya itu akan kita coba, juga ciptakan gitu di sini. Jadi anggota merasa ini ada gunanya gitu. Nah contoh lain misalnya kartu kita gitu. Nah kartu kita nanti kita coba bikin kerjasama dengan berbagai pihak. Apa gitu nanti toko buku, apa ini. Jadi kalau pakai kartu Pradi dapat diskon gitu misalnya. Iya. Asuransi misalnya. Ya kan ini ada yang waktu dari diskusi di Jogja, ada kawan yang, di sana mengusulkan untuk supaya ada asuransi. Asuransi jiwa nanti gitu ya. Kita bisa kerjasama sama BPJS misalnya. Dan berbagai inilah produk yang juga di lokal gitu. Nah itu semua mungkin kalau di DPN, cukup timnya gitu ya. Dan si tim di DPN ini akan juga berkomunikasi dengan DPC secara intens gitu. Nah jadi fokusnya adalah, satu pelayanan anggota. Yang kedua yang juga penting adalah internalisasi dan penegakan kode etik. Ini kan kita bicara kewibawaan profesi kan. Sumbernya adalah kita hanya akan berwibawa di mata yang lain ketika kita memang bekerja dengan landasan etika gitu. Nah sayangnya memang kalau sekarang sih dibanding, 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu kita udah jauh lebih baik gitu. Karena ada ujian kode etik. Dulu sama sekali nggak pernah. Iya. Kode etik itu cuma kertas aja gitu. Lulusan fakultas hukum yang mau jadi advokat, sedikit sekali lah mengakses itu gitu. Nah ini gimana caranya bisa kita tingkatin lagi, kita internalisasi nilainya jadi udah jadi, second nature gitu ya. Jadi udah soal kode etik nih kita semua udah menjiwai lah gitu ya. Itu ya harus dilakukan dengan berbagai program juga tuh. Kemudian gimana supaya kita juga bisa memenangkan hati masyarakat, untuk kita bisa lebih dipercaya. Untuk itu kita harus bikin berbagai program pelayanan masyarakat, khususnya ujung tombaknya lewat PBH. Ya. Berarti pro bono lah gitu Bang ya. Ini juga nggak bisa
dilepas anggota, oh ya silakan lakukan pro bono, nggak bisa. Iya. Ini harus kita bantu organisir. Artinya bukan mengontrol anggota ya, bukan nyuruh lu begini, enggak. Tapi kita buat mekanisme supaya orang semakin semangat untuk melakukan pro bono gitu ya. Mungkin aja ada yang udah pro bono setiap hari gitu ya, tapi itu nggak diangkat gitu kan, nggak diekspos gitu kan. Nah oleh karena itu kita harus bagaimana caranya tuh supaya kita bisa saling melihat yang lain, kita bisa saling belajar, saling mencontoh dari anggota yang lain. Kemudian ini yang kedua terakhir, bagaimana kita bisa dipandang secara lebih pada tempatnya lah oleh sesama penegak hukum. Iya. Dan juga bagaimana kita berpartisipasi dalam proses perkembangan hukum. Ini saya lihat ini dua hal yang saling berkaitan gitu ya. Karena semakin kita berpartisipasi dalam proses pengembangan hukum, semakin kita bisa mendapatkan respect dari penegak hukum yang lain. Semakin kita berpartisipasi, kita juga semakin pintar gitu. Kapasitas kita juga semakin bertambah. Gitu. Jadi saya melihat penghormatan atau respect dari penegak hukum yang lain itu juga sesuatu yang kita harus earn gitu ya. Sesuatu yang harus kita raih gitu. Nggak bisa kita berharap mereka, Bapak tolong hormati saya. Enggak, kita harus jadi terhormat gitu ya. Memastikan bahwa memang kita bisa jadi mewujudkan officium nobile itu, advokat sebagai officium nobile, otomatis kita akan dihormati gitu. Nah itu, tapi ini kan cuma ngomong aja nih. Tapi bagaimana programnya? Nah itu banyak lah gitu yang bisa kita lakukan sama-sama. Misalnya kerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga gitu. Karena pemerintah juga sangat membutuhkan. Benar. Saya bicara dengan beberapa pejabat misalnya dalam konteks pembuatan undang-undang misalnya. Itu masukan kita sebenarnya sangat ditunggu. Cuman kan kita terlalu sibuk sama pekerjaan kita masing-masing sehingga kita nggak sempat gitu ya untuk betul-betul memberikan masukan yang meaningful, yang berarti gitu. Ya kita alhamdulillah sih kita Pradi waktu KUHAP misalnya kita memberikan masukan yang substantif gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya itu bisa kita lakukan secara rutin dan konsisten. Dan itu sebenarnya mudah. Karena apa? Kita punya ribuan anggota gitu kan. Nah, bagaimana cuman cara kita untuk menggerakkan anggota kita supaya bisa berkontribusi terhadap pengembangan hukum di Indonesia. Oke Bang, kalau manajemen dan kalau juga untuk pengembangan internal Abang sudah pakarnya lah di situ Bang. Pertanyaan sederhana Bang terakhir ini Bang, sebelum kita closing statement dari Abang nih. Ini kan Pradi ada 3 nih Bang. Pasti tuntutan anggota atau yang lain-lain. Abang kalau jadi ketua umum nanti, apa gebrakan Abang bagi juga dengan OA yang lain? Khususnya Pradi yang ada 3 nih Bang, gitu. Iya. Kalau menurut saya gini, kalau soal legalitas sudah jelas kan. Iya. Kalau legalitas sudah jelas, sudah tidak perlu lagi kita ragukan gitu kan, bahwa ya dari pemerintah sudah mengakui, dan secara hukum juga sudah inkrah gitu kan. Jadi itu udah bukan pertanyaan. Udah clear itu Bang ya? Iya. Nah sekarang adalah tinggal kepada kita, bagaimana kita kan kalau pengakuan tuh kan ada de facto, ada de jure, de jure gitu ya. Iya. Bahkan orang bisa dapat pengakuan tanpa ada dukungan hukum kan? Ya. Secara faktual dia ini. Nah, kita udah dapat de facto. Tinggal kita isi kita udah dapat de jure, tinggal isi de factonya. Gimana kita isi ini dengan berbagai kegiatan, berbagai aktivitas, sehingga ya ini memang menunjukkan bahwa ya Pradi ya begini loh. Yang gitu. Lapar kita gitu, yang sah itu kita gitu. Iya. Bang ya. Iya. Gitu. Itu pengakuan de facto itu seringkali bahkan lebih kuat dari yang de jure gitu kan. Iya. Nah, ini kita
bisa punya dua-duanya gitu. Benar. Ini harus kita manfaatkan secara penuh gitu. Itu deh Bang ya. Oke Bang, yang terakhir Bang, closing statement Bang, biar rekan-rekan juga nanti kan ini di kontestasi Abang selaku calon ketua umum biar terpilih jadi ketua umum sehingga program ini bisa berjalan. Apa closing statement Abang untuk rekan-rekan juga yang di daerah-daerah terkait kontestasi kita ini Bang? Ya, pertama kita harus hargai proses yang ada sekarang, bahwa yang kita lakukan adalah pemilihan one member one vote. Iya. Jadi semua kita anggota punya hak suara. Dan ini satu-satunya di organisasi advokat yang ada di Indonesia yang melakukan proses pemilihan one member one vote. Oleh karena itu, jangan sia-siakan. Ya, teman-teman harus daftarkan diri Anda. 30 November itu batas akhirnya. Sekarang ini baru 40% yang mendaftar. Saya belum dapat update terakhir kalau di Sumatera Utara ini berapa persen ya. Tapi total nasional baru 40%. Nah, oleh karena itu daftarkan. Yang kedua, calon-calon ada 4 nih sekarang. Iya. Dan semuanya bagus-bagus. Iya. Kalau menurut saya. Dan ini buat saya jadi kebanggaan sendiri. Saya bilang ke Bang Saur gitu ya, ke Bang Moan, ke Mas Imam, saya belum sempat ketemu. Saya bilang bahwa kita ikut partisipasi ini adalah bentuk pelayanan kita masing-masing. Benar. Gitu ya. Bahwa ini ada pemilihan one member one vote. Kita ikut meramaikan, kita ikut menggerakkan ini proses ini, melibatkan anggota. Ini bagian dari amal kita, sehingga siapapun yang terpilih nanti, Benar. itu ya harus kita dukung. Itu nggak ada pertanyaan dan kita semua sepakat gitu ya. Jangan ada perpecahan lagi Bang ya, tambah pradi lagi Bang. Nggak ada. Dan itu udah niatan kita itu seperti itu gitu. Jadi ya oleh karena itu teman-teman daftar diri Anda, kemudian pilih gitu ya. Ya tentu karena saya Iya, wajib Bang. ikut dalam kontestasi ini dan saya merasa punya program yang kalau saya pribadi punya keyakinan mudah-mudahan bisa membawa Peradi ke tingkat yang lebih baik. Nah, oleh karena itu ya silahkan lihat program saya di rumahdvokat.id, pelajari programnya, pelajari rencana kegiatannya, kemudian ya silakan ambil keputusan. Luar biasa. Baik, buat sahabat-sahabat cakap-cakap hukum, tadi sudah jelas Bang Fikri menjelaskan apa latar belakang, kenapa ikut, dan apa menjadi visi misinya. Biar kita bagi siapa yang sependapat dengan Bang Fikri, biar bisa menjalankan visi misinya dengan baik, maka pilih Bang Fikri Bang ya. Gitu dia. Kalau nggak dipilih gimana lagi terlaksana semua yang kita ceritakan Bang ya. Bang, Itu dia. Oke Bang, ini kita sudah terima kasih Bang waktu Abang jauh-jauh dari Jakarta sehingga ke sini di program kita juga. Kita berharap juga di kontestasi nanti menjadi Peradi 1, apa yang menjadi Abang inginkan ya terwujud. Ya semoga visi misi kita, visi misi Abang ini bisa terlaksana apabila Abang terpilih Bang. Ada Bang jargon kita nih Bang. Kalau gaya Medan, ini bukan Jakarta Bang, Medan ya. Kalau ada cakap-cakap hukum, cocok kok rasa, harus Abang bilang ya gitu Bang. Oke, mantap. Ini anak Medan Bang. Cakap-cakap hukum, Cocok kok rasa. iya.